Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Ketemu lagi dengan saya Mesra Purba. Sesi kali ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi, pelajaran biologi kelas 12. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat sering mendengar istilah bioteknologi, bahkan menggunakan produk-produk bioteknologi dalam keseharian kita. Misalnya makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Bioteknologi itu merupakan penerapan prinsip-prinsip berbagai ilmu, yaitu mikrobiologi, biokimia, biologi sel, fisiologi, genetika molekuler, dan teknik kimia secara terpadu dalam pengolahan bahan-bahan dengan memanfaatkan agen biologi untuk menghasilkan sebuah produk ataupun jasa. Ini adalah contoh-contoh produk bioteknologi dalam bidang pangan, misalnya ada keju, yogurt, mentega, dan dalam bidang kesehatan yang sangat kita butuhkan pada saat ini adalah vaksin. Ini adalah produk bioteknologi. Ada beberapa tahap sejarah perkembangan bioteknologi. Yang pertama adalah bioteknologi generasi pertama atau dikenal sebagai bioteknologi yang sederhana atau masih konvensional, yaitu penggunaan mikroba atau mikroorganisme dalam produksi makanan dan minuman yang dilakukan masih secara tradisional. Misalnya adalah dengan pembuatan tempe, tape, cuka, dan lain-lain. Jadi era bioteknologi generasi pertama itu fokusnya masih ke makanan dan minuman dan dilakukan secara tradisional. Kemudian era bioteknologi generasi kedua, yaitu prosesnya berlangsung dalam keadaan tidak steril, sama dengan yang pertama juga belum steril, artinya masih terjadi kontaminasi dengan mikroorganisme lain. Misalnya produksi bahan kimia. Jadi sudah semakin maju tidak hanya makanan dan minuman, tetapi di generasi kedua sudah dapat diproduksi bahan kimia seperti aseton, asam sitrat, pengolahan air limbah, dan pembuatan kompos. Kemudian adalah era bioteknologi generasi ketiga, prosesnya berlangsung dalam keadaan steril atau tidak terjadi kontaminasi dengan mikroorganisme atau makhluk hidup lain. Dan pada bioteknologi generasi ketiga sudah dapat dihasilkan antibiotik dan juga hormon. Dan yang terakhir adalah bioteknologi generasi keempat atau bioteknologi terbaru. Ini penemunya adalah Kohler dan Milstein, terjadi pada tahun 1975, masih relatif baru, tentang hibridoma, membuka era bioteknologi baru. Produk-produk yang berasal dari era ini misalnya pembuatan insulin, interferon, dan antibodi monoklonal, dan lain-lain. Ini adalah sejarah perkembangan bioteknologi dari yang terjadi secara konvensional sampai yang terjadi secara modern. Bioteknologi tidak terlepas dari mikroorganisme sebagai pelakunya atau sebagai subjeknya. Mikroorganisme yang dimaksud adalah dapat berupa virus, bakteri, jamur, alga, maupun protozoa. Oke, mikroorganisme ini dipakai dalam proses bioteknologi karena beberapa alasan. Yang pertama adalah reproduksinya sangat cepat, kemudian mudah diperoleh dari lingkungan sekitar kita. Yang ketiga adalah memiliki sifat yang tetap, tidak berubah-ubah. Yang keempat, melalui rekayasa genetika dapat dimodifikasi sifat sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang kelima adalah menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia dan tidak tergantung musim dan iklim. Penelitian Louis Pasteur memperkenalkan teknologi produksi bahan makanan melalui fermentasi dengan menggunakan mikroorganisme, sehingga fermentasi dikategorikan dalam bioteknologi secara konvensional.
Sekarang kita masuk ke penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah bioteknologi dalam produksi pangan. Pada tabel berikut dapat kita lihat bahwa ada beberapa jenis produk yang dihasilkan dengan bioteknologi. Yang pertama adalah kecap, ini dengan bahan baku kacang kedelai dengan bantuan jamur Aspergillus wenti. Kemudian ada tempe, juga menggunakan kacang kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus oryzae. Kemudian ada oncom dengan bantuan Neurospora cytophylla. Kemudian ada tape menggunakan ubi dengan bantuan jamur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yogurt dengan bahan dasar susu menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nata de coco dengan menggunakan air kelapa muda melibatkan mikroorganisme bakteri Acetobacter pseudomonas. Kemudian mentega dengan bahan dasar susu menggunakan bakteri Streptococcus lactis maupun Leuconostoc cremoris. Kemudian keju juga dengan bahan baku susu dengan bantuan mikroorganisme Lactobacillus lactis, Lactobacillus casei, dan juga Propionibacterium. Ini adalah gambaran beberapa produk pangan hasil dari bioteknologi dengan bantuan mikroorganisme. Kemudian bioteknologi di bidang pertanian, misalnya penemuan bibit padi IR64. Ini adalah padi dengan varietas bibit tahan hama dan tanaman tahan hama dan juga memiliki keuntungan umur pendek dan daya produksi tinggi. Ini adalah meningkatkan kualitas padi. Kemudian varietas ini diperoleh dari radiasi maupun seleksi biji pada padi. Kemudian adanya pola tanam hidroponik. Seperti yang kita tahu adalah hidroponik adalah sistem tanam tanpa menggunakan media tanah. Masih di dunia pertanian, yaitu yang ketiga adalah adanya tanaman yang tahan hama, misalnya tembakau yang tahan terhadap penyakit TMV atau tobacco mosaic virus dengan cara dilakukannya rekayasa genetika. Kemudian yang keempat dihasilkannya bioinsektisida dari mikroba, yaitu dengan bantuan Bacillus thuringiensis atau BT, merupakan salah satu jenis bakteri yang menghasilkan racun atau toksin yang mampu membunuh serangga. Ini adalah gambaran proses menghasilkan bioinsektisida pada tanaman jagung. Mari kita perhatikan gambar. Berikut ini adalah enzim yang diambil yang mengandung gen BT. BT itu adalah Bacillus thuringiensis. Kemudian gen yang mengandung racun atau toksin tadi diekstrak, kemudian disatukan di plasmid dan kemudian dimasukkan ke dalam sel jagung. Maka pada tanaman jagung ini sudah mengandung gen BT yang bersifat toksin. Pada saat serangga datang untuk memakan si jagung, maka serangga akan terbunuh karena pada jagung ini sudah ada gen Bacillus thuringiensis yang bersifat toksin. Inilah yang disebut dengan bioinsektisida. Selanjutnya adalah bioteknologi dalam bidang pertambangan. Dalam bidang pertambangan, mikroorganisme berperan untuk menghasilkan logam murni, yaitu dengan menggunakan mikroorganisme Thiobacillus oxidans dan Thiobacillus peroxidans. Berikut adalah reaksi kimianya, dan ini adalah skemanya. Pada larutan ekstra biji maupun pada biji logam ditambahkan bakteri asam nutrien atau Thiobacillus oxidans dan Thiobacillus peroxidans sehingga akan didapatkan logam pemisah dan hasil akhir yang diinginkan adalah logam murni. Itulah peranan mikroorganisme dalam bidang pertambangan.
Kemudian bioteknologi penghasil gas bio atau penghasil energi. Gas bio dihasilkan dari penguraian senyawa organik atau limbah organik oleh bakteri metan atau metanobakter. Dengan reaksi yaitu glukosa yang dihasilkan dari senyawa organik akan diubah menjadi gas metana oleh metanobakter. Dengan melalui reaksi penguraian glukosa akan dihasilkan gas bio dalam bentuk gas metan yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar atau sebagai sumber energi. Ini adalah skemanya. Pada tabung ini akan dikumpulkan senyawa-senyawa organik atau limbah organik, misalnya adalah kotoran sapi, kemudian dengan menambahkan bakteri, maka akan dihasilkan tumpukan metana, dan ini dapat dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah penduduk atau ke pabrik. Bioteknologi dalam bidang kesehatan adalah contohnya penemuan antibiotik, yang merupakan senyawa atau zat yang dihasilkan dari organisme yang mampu menghambat pertumbuhan organisme lain. Orang yang pertama sekali menemukan antibiotik adalah Alexander Fleming dengan menemukan jamur Penicillin notatum pada cawan Petri. Berikut ini adalah beberapa contoh antibiotik. Ini adalah nama-nama antibiotik. Ini adalah mikroorganisme yang menghasilkannya dan aktif terhadap organisme apa. Misalnya penisilin, nama antibiotiknya dihasilkan oleh Penicillium chrysogenum, aktif terhadap bakteri gram positif, dan lain-lain. Dalam bidang kesehatan berikutnya adalah pembuatan vaksin. Vaksin merupakan mikroorganisme atau bagian dari suatu mikroorganisme yang dilemahkan sehingga tidak membahayakan. Vaksin berasal dari mikroorganisme yang telah dilemahkan atau dimatikan, bahkan berasal dari zat dari mikroorganisme. Jadi boleh mikroorganismenya utuh atau zat pada mikroorganisme tersebut yang dilemahkan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip rekayasa genetika dalam pembuatan vaksin. Yang pertama adalah mengisolasi atau memisahkan gen-gen dari organisme penyebab penyakit yang berperan menghasilkan antigen. Oke, jadi gen penyebab penyakit itu adalah antigen, berasal dari organisme. Kemudian bagian B menyisipkan gen-gen yang telah diisolasi tadi ke tubuh organisme yang kurang patogen. Oke. Yang ketiga adalah mengkulturkan organisme hasil rekayasa. Dan yang terakhir adalah mengekstraksi antigen yang sudah dihasilkan yang kemudian digunakan sebagai vaksin. Oke, ini adalah contoh pembuatan vaksin secara sederhana yang diisolasi dari Plasmodium. Plasmodium ini adalah penyebab penyakit malaria, kemudian diekstrak DNA-nya dari Plasmodium, kemudian diambil gen khusus yang dipisahkan, gen penyebab penyakit malaria, kemudian gen tadi dikulturkan kepada virus cacar air yang kurang aktif atau kurang patogen, kemudian dikombinasikan sehingga dihasilkan antigen dan disuntikkan ke manusia dalam bentuk vaksin. Sehingga tubuh manusia merespon antigen Plasmodium tadi, antigen penyakit malaria dengan menghasilkan antibodi. Sehingga ketika Plasmodium masuk ke tubuh manusia, manusia sudah memiliki pertahanan karena di dalam tubuh manusia sudah ada antibodi karena sudah divaksin tadi. Dalam bidang industri, contohnya adalah pembuatan asam glutamat. Ini merupakan asam amino bahan utama pembuatan MSG atau monosodium glutamat. Juga pembuatan asam amino lisin. Karena kedua jenis asam amino ini tidak dapat diproduksi tubuh, maka akan diproduksi dengan bantuan bakteri Corynebacterium glutamicum.
Kemudian misalnya pembuatan asam sitrat, ini adalah bahan pangan yang memberikan rasa getir atau pahit yang dapat ditemui pada jeruk, namun asam sitrat ini dapat juga diproduksi dengan menggunakan mikroorganisme yaitu Aspergillus niger. Ini adalah contoh-contoh produk yang dihasilkan dengan bioteknologi di bidang industri. Sampai di sini materi kita tentang peranan bioteknologi di berbagai bidang. Materi tentang bioteknologi lainnya akan dibahas di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih.